Rudal siluman KH-101, Rusia tak berhenti bikin dunia gemetaran. Rudal siluman Rusia KH-101 menjadi momok baru dan terpekat Asia, terutama buat Korea Selatan atau Korsel dan Jepang. Sebab, rudal-rudal ini akan diandalkan Rusia untuk menyerang kedua negara itu jika terjadi konflik di Indo-Pasifik. Maklum, kedua negara itu merupakan poros penting pangkalan militer Amerika Serikat. Sesuai dokumen rahasia Rusia tahun 2013 dan 2014 yang bocor, Rusia akan mengirim bomber Tu-160 untuk menyerang pangkalan-pangkalan militer di Korsel dan Jepang. Selain itu, target penting lain adalah jembatan, kawasan industri, dan infrastruktur pembangkit energi, serta jalan penghubung penting. Secara total, menurut bocoran dokumen rahasia itu, ada 160 sasaran di Jepang dan Korsel yang akan dihujani KH-101. 82 diantaranya fasilitas atau pangkalan militer. Bomber Tu-160 itu akan menyemburkan rudal KH-101. Rudal ini baru dioperasikan Rusia pada 2010 dan sudah bisa dilihat akibatnya pada perang di Suriah. KH-101 tergolong rudal subsonik dengan kecepatan 970 km per jam. Namun, rudal ini bisa terbang rendah sehingga sulit dideteksi oleh sistem radar. Memiliki panjang 7,45 meter, KH-101 hanya mengangkut hulu ledak konvensional. Namun, berat hulu ledak bisa sampai 400 kg yang bisa menyebabkan kerusakan parah. Sedangkan KH-102 berhulu ledak nuklir, namun tidak disebutkan dalam dokumen tersebut apakah akan dipakai atau tidak. Yang pasti, banyaknya fasilitas sipil yang juga menjadi target, menunjukkan bahwa Rusia ingin melumpuhkan banyak segi kehidupan. Rudal KH-101 dikenal sulit dideteksi oleh radar, sehingga akan sangat menakutkan. Apalagi, target-target militer utama Rusia adalah sistem pertahanan udara seperti Patriot atau THAAD. Jika KH-101 mampu menghajar sistem pertahanan udara, maka Jepang dan Korsel, termasuk pangkalan-pangkalan militer AS di kedua negara itu, akan benar-benar buta terhadap pergerakan KH-101. Rudal ini juga memiliki jangkauan panjang, yakni 3.500 km. Rudal KH-101 digunakan untuk menghajar fasilitas-fasilitas nuklir di Jepang dan Korsel. Salah satu yang diincar adalah pembangkit tenaga nuklir Tokai di Korsel. Menurut BulgarianMilitary.com, berdasarkan keterangan ahli pertahanan, KH-101 memiliki akurasi sangat tinggi. Meski KH-101 tidak bermuatan hulu ledak nuklir, namun rudal ini memiliki daya rusak yang hebat. Rudal KH-101 memang sangat ideal untuk menyerang daratan, seperti pangkalan militer, pangkalan udara, pusat radar, pusat komando, dan pusat komunikasi. Apalagi, rudal-rudal itu akan dibawa pesawat bomber canggih Tu-160 yang bisa menyerang di luar jangkauan rudal intercept lawan. Kelebihan pesawat Tu-160 adalah mampu membawa senjata yang sangat banyak. Ini memungkinkan pesawat bomber itu melakukan berbagai serangan ke banyak target secara serentak. Tujuan dari rencana itu terlihat bahwa Rusia memang ingin membuat kerusakan fatal di Jepang dan Korsel. Kedua negara itu menjadi poros penting kekuatan militer AS dalam melibatkan diri di Indo-Pasifik. Kawasan ini memang sedang panas karena ada potensi perang besar.
Potensi pertama adalah rencana China menginvasi Taiwan pada 2027 yang sudah pasti akan dihadapi kekuatan militer AS dan sekutunya, utamanya Jepang dan Korsel. Sementara, Korsel sendiri memiliki ancaman perang melawan Korea Utara atau Korut, yang sampai kini eskalasinya semakin memuncak. Rusia melibatkan diri karena sudah terikat perkawanan tanpa batas dengan Korut dan Cina, selain memiliki kepentingan politik dan ekonomi di kawasan itu.